semua foodpreneur, ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di segmen acara Belajar Bisnis Kuliner bareng Foodies. Nah, kali ini saya pengen ngebawain salah satu topik yang cukup menarik gitu, tapi mungkin memang jarang dibahas oleh pebisnis-pebisnis kuliner lain, yaitu adalah 10 hal penting dalam membuat press release. Kita langsung ya. Oh iya, sebelum lupa, jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya ya teman-teman ya. Dan juga subscribe ke channel YouTube-nya Foodies untuk update-update terkini. Oke, kita langsung masuk ya. 10 hal penting dalam membuat press release. Apa aja itu? Yang pertama adalah membuat judul yang powerful. Apa maksudnya powerful? Nah, sebetulnya powerful ini mencakup 3 elemen. 3 elemen ya. Oke, yang pertama itu adalah harus sebisa mungkin dibuat ada angkanya. Maksudnya gimana angkanya? Nah, teman-teman kan sering banget ya ngeliat judul itu pakai 10 hal penting ya, ini kayak yang saya pakai ya gitu. Atau misalnya 5 tujuan penting atau misalnya macam-macam. Tapi angka itu salah satunya itu membuat orang tertrigger, maksudnya tertarik untuk melihat lebih jauh. Sebetulnya apa sih 10 itu gitu. Dan jangan lupa kalau kita masukkan angka itu masuk ke elemen yang kedua, yaitu adalah jangan lupa ada clickbait-nya. Nah, mungkin ini juga sebenarnya satu yang cukup sering dipraktekkan lah gitu sama teman-teman jurnalis ya, terutama ya yang sering banget membuat headline berita. Kan sering ya, misalnya gini, 10 hal penting dalam bisnis kuliner. Nomor 3, mengejutkan. Nah, itu kan sebenarnya sering banget tuh. Atau misalnya nomor 5 pasti bikin kamu kaget. Nah, itu adalah aspek-aspek clickbait. Nah, kemudian ada juga tadi judul yang powerful tadi. Kan tadi ada 3 ya, ada angka, ada clickbait. Satu lagi yang jangan lupa harus ada di sebuah judul itu adalah pendekatan secara emosional. Maksudnya gimana nih? Misalnya nih, saya tulis, wow, bakso bujangan diserbu oleh polisi misalnya. Itu kan betul-betul, apaan tuh gitu kan. Padahal sebetulnya diserbu oleh polisinya betul, tapi bukan digerebek teman-teman, bukan digerebek ya gitu. Tapi ada salah satu kantor polisi, polisi biasa gitu ya. Kan mereka manusia juga atau suka sama bakso ya. gitu. Jadi mereka waktu itu bareng-bareng janjian itu makan bareng sebetulnya di bakso bujangan misalnya. Tapi ketika saya tulis wow atau misalnya mengejutkan, ternyata bisnis kuliner ini disambangi 10 polisi misalnya. Itu kan sebetulnya satu judul yang membuat orang jadi kaget gitu kan, mengejutkan atau pertama di Indonesia. Nah, itu kan sebetulnya hal-hal yang menggugah emosi ya teman-teman ya. Jadi untuk poin pertama itu adalah judul yang powerful. Ini adalah betul-betul harus dipikirkan ya teman-teman ya. Karena dia itu adalah kali pertama touch kita ketika orang mau membaca itu dia harus sangat-sangat menarik. Tadi elemennya ada 3 ya. Ada mengandung angka. Yang kedua ada clickbait-nya gitu. Yang ketiga itu harus menggugah emosi. Yang kedua adalah summary-kan di paragraf pertama. Jadi semua yang kita mau tulis itu kalau bisa betul-betul kita summary, kita persingkat tapi inti dari apa yang mau kita tulis itu kalau bisa dibuat di paragraf pertama. Kenapa? Karena begini teman-teman, kan kalau kita kan keperluannya press release itu kan untuk teman-teman jurnalis kan ya gitu, untuk teman-teman jurnalis, untuk kita bagikan kepada teman-teman jurnalis. Nah, teman-teman jurnalis itu juga biasanya memiliki schedule yang super ketat, di mana mereka juga harus mengejar berita. Jadi yang paling penting kita berikan summary itu di paragraf pertama dengan tujuan agar mereka tidak perlu berpikir sampai terlalu banyak gitu, tidak perlu sampai harus merevisi ulang atau misalnya harus baca semua dulu, kemudian dia summary lagi sendiri. Tapi kita udah kasih aja summary-nya. Kenapa? Karena akan sangat memperingan tugas mereka. Jelek-jeleknya gini lah, misalnya nggak ada waktu sama sekali pun, dia bisa ambil satu summary paragraf kita, itu dia bisa copy dan paste langsung masuk ke
naik tayang beritanya mereka. Jadi itu ya teman-teman ya. Yang kedua adalah summary-kan semua yang inti-inti itu di paragraf pertama. Oke, kita masuk yang ketiga. Ini sebenarnya masih berhubungan dengan si poin kedua tadi ya. Yang ketiga adalah ceritakan lengkap dan detail di paragraf selanjutnya. Nah, jadi gini, kalau kita udah bikin paragraf pertama udah full of poin-poin pentingnya, jangan lupa nih teman-teman, karena kan pastinya poin penting itu juga membutuhkan data-data pendamping ya, gitu. Artinya banyak detail-detail lain yang seharusnya kita berikan keterangan lebih banyak lagi mengenai poin-poin di paragraf 1 tadi. Jadi misalkan data-data misalnya kayak gini ya. Kalau misalnya kita bicara tentang misalnya industri kuliner 2022, let's say seperti itu ya, gitu ya. Nah, di paragraf kedua dan ketiga kita harus cantumkan tuh sumbernya dari mana. Kemudian uraiannya lagi seperti apa. Jadi betul-betul kita sajikan lengkap data-datanya agar sama seperti poin kedua tadi ya. Jadi kita akan memberikan memperingan tugas-tugasnya teman-teman jurnalis untuk melakukan riset untuk pendamping data-data yang akan mereka sajikan di liputannya mereka. Yang keempat itu adalah maksimalkan sebuah press release itu dibuat 2 halaman. Paling ideal sih sebetulnya ya. Kalau bisa 1 halaman lebih bagus, tapi biasanya cukup sulit karena biasanya ada fotonya. Jadi maksimalkan dalam 2 halaman. Atau mungkin paling maksimal banget gitu ya. Paling banyak usahakan hanya 3 halaman. Jadi jangan berlembar-lembar, toh kita bukan nulis novel ya, gitu kan. Tapi kita nulis press release. Karena lebih singkat, lebih padat, itu biasanya jauh lebih baik loh teman-teman. Di poin kelima itu adalah quotes. Apa ya yang dimaksud quotes ya? Jadi yang dimaksud quotes itu adalah kutipan dari perkataan dari narasumber kita. Nah, narasumber yang dicantumkan di press release tersebut itu sebetulnya bisa macam-macam ya teman-teman ya. Bisa jadi kalau press release-nya berupa event misalnya gitu ya. Nah, kalau berupa event akan jauh lebih baik kalau kita cantumkan quotes-quotes dari narasumber yang memang ada di event tersebut. Tapi kadang-kadang kita kan menulis, oke, point of view-nya mungkin nggak harus dari narasumber yang hadir di lokasi. Bisa juga kalau kita bicara tentang misalkan bicara tentang lomba masak, let's say seperti itu gitu ya, lomba masak, atau misalkan produk baru yang berkaitan dengan plant-based misalnya ya, gitu. Nah, kita bisa juga sebetulnya cantumkan quotes itu dari tokoh-tokoh yang dikenal di bidangnya masing-masing tentunya ya. Jadi kalau kita ngomongin misalkan plant-based, kita bisa kutip misalkan dari ahli kesehatan seperti itu. Atau misalkan kalau kita kalau eventnya tentang lomba masak, mungkin kita bisa cantumkan quotes gitu dari chef terkenal misalnya. Dan itu biasa dan umum sekali dipakai ya teman-teman ya. Jadi walaupun misalkan si narasumber atau selebriti atau mungkin tokoh terkenal lainnya tidak hadir di event itu, sebetulnya tidak apa-apa, asal jangan lupa kita cantumkan quotes itu kita ambil dari mana. Yang keenam itu adalah foto yang mewakili. Nah, kalau kita buat press release itu wajib banget ada fotonya ya teman-teman ya. Kalau misalnya sampai mentok banget, nggak ada sama sekali nih misalnya fotonya, itu akan jauh lebih baik kalau kita cantumkan let's say e-flyernya atau apanya. Karena kalau tidak ada foto itu rasanya kayak apa, makan sayur tanpa garam gitu. Jadi nggak lengkap rasanya gitu kalau kita nggak ada foto. Nah, tapi jangan lupa pada saat kita mencantumkan foto di press release kita, betul-betul usahakan foto tersebut relevan ya dengan tulisan kita. Kan kita juga sering lihat ya kalau di berita-berita ilustrasi apa misalnya gitu kan. Atau misalnya kita bicara tentang tadi ya, misalnya kita bicara tentang lomba masak. Kalau misalnya kita nggak dapat foto di lokasi gitu, maksudnya di event lomba masak tersebut, mungkin kita bisa cantumkan foto orang sedang memasak karena masih cukup relevan. Tapi akan jauh lebih baik itu kalau misalnya kita mencantumkan foto kegiatannya atau mungkin foto saat narasumbernya bicara misalnya, atau saat narasumbernya sedang berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu jauh lebih relevan dengan press release kita.
poin yang ketujuh itu adalah check and recheck. Apa maksudnya? Jadi gini teman-teman, press release itu kan sebetulnya adalah betul-betul sumber utama teman-teman jurnalis untuk mengutip berita yang kita akan sebarkan, kita akan sajikan. Jadi betul-betul penting, super amat sekali lah pokoknya. Semua yang kita cantumkan di press release itu harus betul adanya, harus benar adanya. Jadi jangan lupa kalau kita mengutip atau mengambil referensi dari tempat lain, apakah itu buku, apakah itu jurnal, apakah itu berita online lainnya, itu kita sangat amat wajib mengecek faktanya ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai yang kita tulis itu tidak punya dasar fakta yang betul. Karena ketika press release kita misalkan udah di pick up ya sama teman-teman jurnalis dan naik tayang di medianya mereka, dan ketika si berita itu menjadi viral, let's say kan itu harapan kita semua toh ya, gitu beritanya menjadi viral. Nah, setelah viral, ketika faktanya salah, itu akan sangat fatal tentunya. Karena kita jadi seolah-olah ya akan dicap pembohongan publik karena faktanya tidak betul. Walaupun kita tidak sengaja ya, tapi makanya ini penting saya cantumkan di sini, kita harus betul-betul check and recheck betul-betul fakta yang betul, yang benar itu seperti apa. Jadi ini ya teman-teman ya, ini super penting banget, fakta itu tidak boleh salah sama sekali. Yang ke-8 itu adalah no typo. Gimana maksudnya? Nah, no typo ini maksudnya tidak boleh sama sekali ada kesalahan penulisan. Apalagi terutama ya, kesalahan penulisan nama, kesalahan penulisan brand. Wah, itu fatal banget teman-teman kalau sampai ada yang salah tulis. Tadi, seperti poin-poin yang saya udah sampaikan sebelumnya, kan kita aja pribadi deh, nggak usah ngomongin brand atau nama orang penting ya. Kita aja pribadi, kalau nama kita salah tulis, kita akan marah. Biasanya seperti itu ya gitu. Kita nggak mau nama kita salah tulis. Begitupun juga dengan brand. Ketika kita nulis nama, brand, istilah, alamat, itu betul-betul tidak boleh ada kesalahan sama sekali ya teman-teman ya. Jadi betul-betul tidak boleh ada typo. Typo itu kan maksudnya salah, apa sih, meleset satu lah gitu sih. Apakah spasinya, apakah hurufnya meleset dikit ya. A sama E sama D kan deket tuh ya. Salah ketik misalnya. Nah, itu tidak boleh terjadi dalam penulisan press release ya teman-teman ya. Kemudian yang ke-9 ini juga super penting juga, selain tadi saya ngomong recheck sama no typo ya, itu adalah kalau kita mengambil data dari tempat lain atau kita mengambil foto atau kita mencantumkan sebuah data yang kita ambil dari tempat lain nih teman-teman ya. Nah, itu sangat wajib banget kita harus tampilkan sumbernya. Atau misalkan kita menarik kesimpulan dari beberapa fakta yang ada misalnya gitu ya. Nah, beberapa faktanya itu kita wajib banget cantumkan sumbernya. Apakah itu berupa literatur buku kah? Atau misalnya kita mencarinya itu di googling misalnya. Kita dapat artikel seperti ini misalnya. Nah, link artikelnya itu wajib banget dicantumkan di press release-nya. Kenapa? Karena kan kalau tidak kita akan dianggap bahwa kita mengarang. Sedangkan press release itu selain kita bicara tentang event atau kejadian atau produk atau apapun yang mau kita tulis ya teman-teman ya. Intinya kita harus punya dasar teori, dasar data yang akurat. Nah, data tersebut kita dapat dari mana, itu kita wajib banget cantumkan sumbernya. Yang ke-10 dan terakhir itu adalah teman-teman harus cantumkan informasi kontak lengkap. Jadi apa aja itu kontak lengkap yang dimaksud? Itu ada nama, kalau bisa nama lengkap ya, seharusnya nama lengkap, sebaiknya nama lengkap, agar kan kadang-kadang kita nggak tahu dalam satu organisasi kadang-kadang nama, misalkan apa ya, nama Jennifer, itu kan kadang ada lebih dari satu ya, gitu. Jadi harus namanya nama lengkap. Kemudian harus juga ada jabatan si orang yang
membuat press release ini jabatannya apa, kemudian ada institusi yang diwakilkan. Jadi kalau saya di Foodies ya saya tulis Sarita Suteja, GM Corporate Communication Foodies, saya tulis seperti itu gitu kan. Jadi nama institusinya harus dicantumkan. Kemudian ada nomor WhatsApp, kemudian juga ada alamat email, dan jangan lupa kita harus cantumkan website corporate dan juga sosial media corporate. Tujuannya tidak lain tidak bukan, itu sebetulnya agar jika orang yang membaca press release kita ada beberapa hal yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, pastinya bisa langsung mengkontak orang yang ada di info kontak tersebut. Jadi jangan sampai hal ini tidak kita cantumkan. Karena kan kadang-kadang kita tidak pernah tahu ya, misalkan mereka mau pick up tapi ada beberapa data yang kurang misalnya. Nah, dia bisa mengkontak kita sebagai pembuat press release tersebut. Oke, sekian dulu dari saya. Itu tadi 10 hal penting dalam membuat press release. Teman-teman jangan lupa ya selalu aktifkan tombol loncengnya di YouTube channel Foodies dan jangan lupa di-subscribe ya channelnya ya teman-teman ya. Dan kenapa saya minta di-subscribe dan diaktifkan tombol loncengnya agar teman-teman selalu terinformasi, selalu terupdate kalau misalkan nanti Foodies ada konten-konten terbaru dan terupdate tentunya di bisnis kuliner. Nah, jangan lupa juga kunjungin www.foodies.id dan www.sekolahkuliner.com untuk perkembangan dunia kuliner yang paling update teman-teman. Dan segitu dulu dari saya, sampai ketemu lagi di Belajar Bisnis Kuliner bareng Foodies selanjutnya. Dan akhir kata dari saya, maju terus bisnis kuliner Indonesia. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.